Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 15 Juli 2024, yaitu hari trading ke-120 untuk tahun ini. Kita IHSG-nya ditutup negatif ya Bapak, ditutup bearish maksud saya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu karena beberapa hari yang lalu speedometer di komposit itu sudah ekstrim. Jadi kalau udah ekstrim itu memang di secara teori marketnya harus koreksi karena sudah terlalu ekstrim. Dan biasanya kalau sudah ekstrim grid itu supply-nya memancing untuk masuk. Cuman karena naik, Pak, kenapa nggak langsung besok candlenya merah? Ya nggak tahu. Tetapi itu kan yang tahu kalau belum terjadi itu adalah Tuhan, yang tahu itu hanya Tuhan dan bandarnya. Tetapi secara teori memang bandar itu atau market maker atau strong hand itu apapun namanya, dia kalau bisa mau jualan, harganya itu biar tinggi dulu kalau sampai dia habis barangnya. Karena ada yang bertanya begitu, sudah speedometernya ekstrim, grid kok nggak turun-turun Pak katanya. Ya nggak tahu lah. Oke, kita ada 3 alert ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas. Ini trading snapshotnya. Akhirnya kita ditutup 0,6. 0,6 minus ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini saya tidak dapat trading snapshot dari IDX. Dia tidak ada gap Bapak Ibu. Dan kita lihat di ujungnya ini ada tarikan sedikit. Asing net sell ya. Mudah-mudahan tidak salah datanya. Dan kita value-nya cuma 9,2 triliun hari ini. Nah, kita lihat asingnya di mana. Kalau kita lihat asingnya di TPA dia naik net by 100 miliar, di Telkom dia juga 100 miliar, sisanya tidak terlalu signifikan. Nah, net sell-nya di BBRI. Ya, ini BBRI ya koreksi dia saya lihat dan saya kebetulan pegangnya BBRI, asingnya keluar pula ya. Tapi ya biarlah. Nggak apa-apa, udah terlanjur saya beli pula di situ, nggak mungkin saya pindahin. Karena plannya masih berjalan. Belum ada alasan untuk saya keluar dari BBRI. Oke, itu ya. Jadi kalau lihat penekannya adalah basic material. Ini alertnya Bapak Ibu, ada Elsa, IMAS, dan LPP. Semuanya keluarnya di session 1 dan sekitar di bawah jam 11 ya. Jadi mungkin memang marketnya nggak ada signifikan yang menarik. Kalau kita baca Bloomberg juga, lagi heboh pemilu Amerika, lagi penembakan Donald Trump. Itu Trump malah orangnya dikompori lagi. Dia bilang, kalau saya nonton itu, dia bilang bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan. Jadi memang dia mencalonkan diri itu. Dan itu mungkin sama kayak Indonesia ya, yang tradisionalnya makan juga itu kompor dari Donald Trump. Bahwa kalau dia memang tidak diinginkan oleh Tuhan, maka dia akan binasa gitu. Buktinya dia diselamatkan, bisa saja ya. Oke, jadi sentimennya mix ya. Kalau untuk berita ekonomi, saya tidak lihat yang signifikan. Paling-paling the Fed aja tentang apa namanya, suku bunga. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan bahas alert-alert ini dengan Telegram bot chat. Bapak Ibu bisa juga akses Telegram botnya ada di sini. Bapak Ibu bisa cek deskripsi video atau Bapak Ibu scan saja kode QR ini. Juga Bapak Ibu bisa join Telegram channel. Dua-duanya ada di deskripsi video. Saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya. 18 tahun lebih di pasar saham Indonesia. Jadi nanti kita sama-sama melakukan analisa. Jadi Bapak Ibu juga bisa lakukan. Toolnya tinggal diakses. Ketika saya ketik perintah, Bapak Ibu juga ketik juga. Nanti bagaimana cara saya menganalisa, ikutinlah urutannya. Dan apa yang saya sampaikan, mungkin mudah-mudahan bisa menambah ilmu dari Bapak dan Ibu. Biasanya memang kasusnya setiap saham itu beda-beda. Tapi kalau kita baca buku, polanya itu hampir sama. Kata di dalam buku Anak Calling tuh dia bilang, there's nothing new under the sun. Tidak ada yang baru di bawah sinar matahari. Kita aja yang nggak tak paham. Oke, Bapak Ibu, disclaimer on ya Bapak Ibu. Tayo trade at your own risk. Resiko ditanggung masing-masing. Saya ingatkan kembali, jangan pernah trading tanpa trading plan. Wajib dengan menerapkan money management. Jadi itu disclaimernya ya. Oke, Bapak Ibu, ini informasi tentang workshop. Workshopnya sampai terakhir kita kan batch 31 untuk trading bisnis. Bapak Ibu bisa nanti ikuti yang batch 32 dan batch 33. Untuk level advance-nya, bagi yang berminat terkait dengan volume price analysis, sudah bisa request menanyakan tempatnya karena kemarin ada pergeseran kita untuk tanggal 3 Agustus tidak bisa. Jadi volume price analysis batch 23 batch 11 itu tanggal 24 Agustus.
Untuk batch 12 itu tanggal 31 Agustus. Memang volume price analysis ini levelnya advance ya Bapak Ibu. Tidak semua orang yang berminat dengan volume price analysis. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau mendengarkan saya analisa cocok dengan style analisa saya atau berminat juga untuk belajar volume price analysis. Untuk workshop batch 32 trading as business sudah full ya. Untuk batch 33 hanya tinggal satu saja. Mudah-mudahan kita lancar melakukan acara workshop ini. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya. Saya mengakses Telegram bot menggunakan Telegram desktop, jadi gampang menganalisa di komputer. Bapak Ibu bisa juga request chatnya dengan aplikasi Telegram, aksesnya bisa lewat handphone ya atau dengan web ya. Baik, apa yang kita lakukan di aftermarket close, Bapak Ibu? Pertama-tama adalah ketik dulu alertnya. Tapi sebelum itu, yang pertama kali menggunakan robot, baru akses, Bapak Ibu cek dulu ya. Apa saja perintah yang ada di Telegram bot ini dengan mengetikkan /help. Maka ini ada yang ada VPA, ada PIV untuk foreign flow ya. Ada VBP, ada speedometer, terus ada rotasi bintang. Nah, rotasi bintang sektornya 1 sampai 11. Untuk tutorial, Bapak Ibu bisa klik /tutorial. Di sini sudah ada tutorialnya. Kalau mau tahu alert itu apa sih? Bapak Ibu tonton tutorialnya. Bukan magic, bukan sihir itu. Saya bisa bikin, kalau Bapak Ibu berminat juga bisa bikin atau bisa pelajari tentang deep learning. Oke, apa yang kita lakukan di aftermarket close? Setiap aftermarket close biasanya saya cek dulu. Pertama stepnya adalah cek alertnya. Nah ini kan kita ada 3 ya untuk tanggal 15, ada ELSA, IMAS, dan LPPF. Nanti kita akan pilih satu untuk analisa lengkap, sisanya akan kita bikin analisa singkat supaya Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri nanti. Jadi seperti orang berenang lah Bapak Ibu. Jadi kalau mau belajar nggak bisa cuma nonton di YouTube lalu Bapak Ibu langsung berenang di kolam berenang. Nggak bisa, harus praktek. Nonton teorinya, belajar teorinya, praktekkan ke kolam berenang gitu. Belajar teorinya, terjun ke sahamnya, belajar analisa begitu. Sekarang kita akan setelah alert kita cek rekomnya. Nah, ini kita sekarang yang kita lakukan adalah screening dulu saham-sahamnya apa saja yang menarik, apa saja yang harus diperhatikan. Nah, untuk tanggalnya sudah benar, tanggal 15 Juli Bapak Ibu, kita ada ELSA dan Raja. Raja ini end of bearishness, jadi ELSA-nya keluar di VPA. BSD ada sell sedikit di cumulative volume ya atau BDT, LPPF buy ya. LPPF ini kemarin sudah ada saham ledakan volumenya. Kita cek ya Bapak Ibu. Nah, di sini dia sudah meledak dulu volumenya. Kalau ada saham-saham ledakan volume, secara teori, apalagi Bapak Ibu berminat dengan volume price analysis, maka itu ada sesuatu. Pasti ada sesuatu kalau volumenya. Tinggal kita pintar-pintar aja belajar dan menganalisa ya. Bapak Ibu join juga Telegram channelnya. Biasanya saya posting sesuatu di sana. Oke, kita cek kembali LPPF ya BDT. Lalu kita lihat di price action candle pattern berdasarkan buku Steve Nissen. Adaro bullish engulfing, Agro bearish, Arto juga bearish. Nah, macam-macam kita lihat di sini. BTPS juga bearish, kayaknya perbankan bearish nih. MTech kita lihat ada yang ya semuanya bearish atau bullish ya, nggak ada yang ini signifikan. Rocketjet tidak ada sinyal. PWS hati-hati dengan ASI dan MDK, dia keluar sinyal sell. Golden Cross ada SSCA, Dead Cross ada METSI. Ini agak aneh ya. ELSA-nya keluar, alert, METSI-nya nyungsep gitu. Upper Downtrend ELSA, LPPF, dan SSMS. Ini LPPF menarik juga ya. Apa kita bahas SSMS? Menarik nih LPPF karena dia sudah ada ledakan volume. Saya belum punya LPPF ya. Berminat atau tidak berminat, ya nggak tahu nanti. Lihat dulu. Saya akan analisa singkat paling tidak. Kalau saya sendiri berminat di LPPF, setelah bikin video, biasanya saya analisa sendiri untuk membuat trading plan. Tapi di video ini kan saya sharing, waktunya terbatas. Tidak semua bisa saya analisa, Bapak Ibu. Bisa akses robotnya, lakukan sendiri. Kalau ada pertanyaan, cara menganalisanya, silakan tanya. Tapi jangan tanya kalau saham nyangkut ya. Nanti saham nyangkut kita bahas di workshop trading as a business. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah itu kita lihat SCR Vibum. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau ada saham yang meledak volumenya, itu pasti ada sesuatu. Ada Archie, IMAS ada alert nggak ya?
ada BBYB, ada RALS. Kayaknya semuanya nggak ada alert nih Bapak Ibu. Nggak ada ya. Elsa, Archie, nanti kita akan bahas ya. Kalau ada waktu kita akan buat videonya. Lalu kita SCR Extreme. Oke, ini perlu diwaspadai kalau sahamnya sudah Extreme Grid bisa sell on strength. Kalau dia Extreme Fear, lihat dulu apakah dekat-dekat dengan zona demand. Begitu juga dengan Extreme Grid, kalau dia dekat-dekat dengan zona supply, maka kita bisa sell on strength dulu. Pokoknya Bapak Ibu cek pakai chart VBP. Nanti dengarkan saja, saya berkasih contoh nanti chart VBP itu apa. Oke, setelah itu kita lihat yang weekly-nya. SCR Extreme. Jadi ini untuk saham-saham yang ekstrim, tapi pakai weekly sedikit ya, cuman segini aja. Ini ada Elsa, Elsa, hati-hati. Weekly-nya sudah ekstrim, daily-nya ekstrim nggak Elsa? Oke, Elsa. Waspada dengan Elsa kalau dia weekly-nya sudah ekstrim. Nanti kalau dekat-dekat zona supply ekstrim, mungkin dia akan turun ini. Hati-hati ya. Oke. Ketahuan, ketangkap Elsa, hati-hati. Dia itu memancing supply akan masuk. Oke, berikutnya kita akan lihat SCR Panic. SCR Panic. Ini kita akan men-screening saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Secara hati saya pengennya ini ya, LPPF. Tapi tadi keluar di itunya, VPA-nya keluar sahamnya Elsa. Sekarang panik, Bapak Ibu, kita lihat ini adalah saham-saham berada di zona panik untuk rotasi bintang. Dia daily star rotation. Nah, artinya kita mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope, terutama yang ada hari ini. Ada nggak ya yang ada hari ini atau yang gitu? Kalau nggak, terpaksa periksa satu-satu. Periksa satu-satu nanti. Lalu kita cek dengan SCR Hope. Nah, ini saham-saham yang sudah bergerak di zona hope. Kita harapkan dia bergerak, kalau ada alert, dia bergerak ke zona grid. Contohnya Elsa ya, dia berada di hope, akan bergerak ke grid ya ini. Nanti kita akan bahas. Jadi kalau ada alertnya, kita bisa cek. Oke, itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek screening saham yang lainnya. Ada beberapa yang tidak saya sampaikan. Silakan lakukan sendiri karena waktunya terbatas. Sekarang kita mulai dengan VPA. Weekly, jangan dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Setelah kita melakukan screening, yang kita lakukan adalah pembahasan composite untuk mengetahui bagaimana composite kita. Kita perlu membahas composite karena psikologi marketnya di situ, dan composite adalah proxy ya terhadap pasar ini kita, saham-saham yang lainnya. Jadi kalau saham kita sebenarnya tidak ada masalah dengan fundamental, baik-baik saja, trennya juga baik-baik, tapi karena market lagi fear, kompositnya lagi turun dalam, mau nggak mau kena semua gitu loh. Maka kita harus waspada. Nah, kemarin dia berada di ekstrim, berarti hari ini supply-nya sudah masuk dengan tutup minus 0,66. Dengan masuknya supply, maka dia bergerak ke grid. Nah, di zona grid, dia masih secara pictorial ya, secara instantaneous pada saat ini, kalau dihitung, demand-nya tetap lebih besar daripada supply. Karena kemarin sangat ekstrim, supply masuk. Nanti kalau supply terus masuk, dia akan berada di netral. Ya, oke. Ini artinya demand-nya kalau dihitung, dia masih lebih besar daripada supply. Tapi kita tahu, kemarin dia extreme grid, sekarang supply sudah masuk. Oke, jadi yang sudah sell on strength, ya nikmatilah profitnya. Sekarang kita lihat dengan Speedo Composite. Kita cek weekly-nya. Weekly-nya apakah berada di zona grid? Ya, weekly-nya berada di zona grid, artinya supply-nya membawa dia ke bawah dulu supaya tidak terlalu agresif. Sambil demand-nya mengejar ya. Weekly-nya mengejar. Oke. Kita lanjut dengan Star C0. Nah, ini kalau 0 itu berarti dia sektoral, bukan saham, dan pusat rotasinya adalah composite karena dia Star C.
Pusat rotasi komposit kita tahu kompositnya minus 0,66. Minus 0,66. Artinya kalau saham yang ada turun minus 0,1, dia relatif menguat. Karena ini kita harus pakai kalimat relatif dalam membahas ini. Oke, secara relatif Bapak Ibu kita lihat non cyclical mulai ada penguatan, mungkin dia habis panik terlebih dahulu. Lalu juga Adik Health dia yang turun ke bawah, kesehatan dia juga mulai ada perlambatan, basic juga dia tidak bergerak ke arah panik, tapi ini momentumnya jatuh, mungkin ciri-ciri akan berbelok. Infra terjadi akselerasi, begitu juga dengan properti. Industri juga terjadi akselerasi, tekno juga, energi yang jatuh dalam nih Bapak Ibu, ya energi momentumnya jatuh. Sementara sektor-sektor yang ada di atas, trans, cyclical, dan finance tampak menguat secara relatif karena kompositnya melemah 0,66. Oke, itu dia Bapak Ibu. Jadi yang bisa diperhatikan, kalau saya sih senangnya mengincar saham-saham yang seperti ini, sektoral yang berada di habis panik terlebih dahulu ya, kesehatan. Kalau sudah di atas ini biasanya kalau kita kebetulan punya sahamnya yang leading di sektoralnya, dia sudah naik tinggi. Baik, sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Nah, kita lihat mingguannya dulu. Dengan catatan hari ini tradingnya masih hari Senin. Ya, tentu ada masalah di volume. Ya, volumenya ini adalah volume hari Senin. Sinyalnya tidak ada, Bapak Ibu. Volumenya low, spreadnya very narrow. Iya, betul, karena dia memang masih satu hari. Ke besok, kalau sampai Jumat depan mungkin baru kita bisa ambil kesimpulan. Nah, candlenya merah untuk hari ini, untuk hari Senin, kita komparisikan dengan chart weekly sebelahnya, belum bisa diartikan apa-apa. Mungkin dia akan menjadi inside bar, outside bar, inside bar ya. Dia tergantung ke ini breaknya ke atas atau ke bawah. Oke, itu saja untuk weekly-nya. Berarti dia benar kemarin naik ke atas, spreadnya mengecil, terjadi dari volume price analysis mengatakan dia tidak harmonik atau dia terjadi anomali. Volumenya sangat besar yang di sini, yang kemarinnya, minggu kemarin, tapi spreadnya kecil. Itu tanda-tanda kita harus segera kabur atau mengurangi posisi atau menunggu koreksi. Koreksi sampai mana? Ya, ini adalah low, Bapak Ibu, yang sesuai dengan teori. Kalau kita sesuai dengan teori kita inginkan, ini adalah low, ini adalah high. Kalau dia mau naik lebih tinggi, dia harus turun dulu. Membentuk high low. Nah, kita nggak tahu high low-nya di sini kah, atau malah membentuk low di bawah. Nggak tahu ya, kita belum tahu karena belum terjadi. Kita lihat dengan VBP. Ini VBP yang saya sebutkan tadi, VBP tapi untuk weekly composite. Kita melihat zona supply and demand di zona composite. Jadi untuk mengetahui kalau dia turun, demand zone-nya di mana? Nah, ini kan low. Ini kan low, ini kan high. Jadi kalaupun turun kita lihat ini ada double maru. Dia bisa jebol, ya ini bisa supply and demand. Kalau double maru ini dia menjadi demand kalau di sini, tapi kita lihat ini adalah zona yang kuat ya. Disebut dengan demand zone. Nah, bisa jadi dia turun mantul ya. Jadi low, high low, high. Nah, itu ada intention. Jadi intention saya pengennya bullish ya. Jadi padahal itu belum terjadi, padahal tidak boleh. Kita tidak boleh memprediksi yang belum terjadi, karena yang belum terjadi di pasar saham itu hanya Tuhan yang tahu dan bandarnya. Kita nggak tahu, jadi saya juga nggak tahu. Nah, tapi saya bisa kira-kira kalau berharap, ya mungkin dia berharap di sini, nanti saya buy on weakness di sini. Atau dia mantul di sini naik ke atas, atau mantul di sini naik ke atas, main di daily, nggak tahu. Oke, kita lihat dengan daily-nya. VPA, Composite. Nah, ini daily-nya. Oke ya Bapak Ibu, jadi daily-nya tadi kita udah bicara bahwa di speedometer daily dia mengatakan bahwa 1, 2, 3, 4, 5 hari yang lalu dia sudah mengatakan ekstrim ya, ekstrim greed. Sudah terlalu greedy, tapi kok naik terus Pak? Iya. Ya kalau saya punya duit ya, saya tidak pengen jual di sini. Saya pengen jual kan karena saya di sini ya. Saya kalau bisa belinya di ekor ini, jualnya. Nah, ini kan belum naik, naikkan dulu lah. Begitu udah sampai atas baru siram gitu loh. Jadi sudah jual. Begitu kena zona supply ini, kita bandarnya keluar. Nah, sahamnya turun. Nah, menjadi apa nih? Bearish engulfing ya. Tetapi ada tetapinya. Volumenya di bawah rata-rata Bapak Ibu ya. Jadi ini mudah-mudahan dia di sini ada demand. Demand ini menahan ya. Dari mana saya tahu? Ya karena chartnya seperti itu. Ini juga ada demand. Kita lihatlah zona VBP Composite. Cek dengan ini. Kalau Bapak Ibu punya Elsa nanti sudah di ekstrim, ya itu saya jual ini Bapak Ibu.
zona demand-nya itu malah di sini dia. Bodinya ini ya. Oke. Jadi dicucuk naik. Besok mungkin bisa cucuk lagi, demand ini nahan, naik ya. Jadi low high, high low, higher high. Atau dia jebol, dia kejar gap ini dulu. Atau dia jebol, dia kejar demand zone ini yang ada candle merahnya. Atau dia jebol, ya nggak tahu apakah bandarnya mau nutup gap dulu, bisa jadi ya. Begitu. Jadi kita atur di sini mungkin beli 1 juta, beli 2 juta, beli 3 juta, beli 5 juta, ya karena di sini beli 10 juta begitu. Jadi diatur manajemennya. Kalau Pak saya nggak mau Pak, saya maunya di sini saja. 10 juta sini nggak usah supaya dapat harga diskon. Nah kalau mantulnya di sini naik ke atas nggak dapat barang itu. Ya harus pandai-pandai. Oke, sekarang kita akan lihat foreign flow-nya sudah ada ya. Bener kah ini? Nggak usah lah ya. Kita lihat PVM, Portfolio Volatility Map dari saham yang alert. Kita lihat PVM, ELSA, IMAS, LPPF. 3 saham ini yang alert hari ini kita mau lihat bagaimana volatilitas mereka menggunakan data 12 bulan. Oke. Untuk nge-swing ya, Bapak Ibu. Lihat di sini ELSA dalam 12 bulan dia daily average return-nya sudah positif dan dia outperform terhadap composite. Lalu kita IMAS ini adalah yang paling volatil Bapak Ibu dan dia return-nya sudah mendekati positif. LPPF ini terjun dalam. Jadi dia daily average return-nya yang turun terus, kalau dirata-ratakan hampir tiap hari dia mendapatkan minus 0,6 tapi dalam 12 bulan. Kayak gitu. Jadi LPPF ini bottoming. Kenapa saya tertarik LPPF dengan ELSA? Saya lebih suka saham-saham yang bottoming ya. Atau kita bahas LPPF. Saya nggak punya, tapi belum tentu beli juga. Mari kita belajar ya, Bapak Ibu. Oke, kita lihat apa ini mau kita lihat. Kita lihat PCM. PCM. Maaf ya Bapak Ibu, karena saya analisanya tanpa skrip, tanpa apa-apa. Kadang-kadang mau bicara saya blank gitu. PCM, Portfolio Correlation Map. Tujuan kita adalah untuk melihat korelasi antar saham, Bapak Ibu. Misalnya sahamnya itu tinggi, sebaiknya jangan. Misalnya ini Bapak Ibu punya ELSA, atau mau beli ELSA, atau mau sekaligus beli LPPF. Boleh. Karena ELSA dengan LPPF korelasinya tidak tinggi ya. Dia hanya minus 0,39 dan terbalik korelasinya. ELSA mau beli LPPF, mau beli IMAS, boleh. Ya, boleh. Cuman ternyata LPPF dengan IMAS tidak boleh, korelasinya tinggi. Jadi pilihlah. Mungkin ELSA dengan LPPF atau ELSA dengan IMAS. Jangan tiga-tiganya. Nanti bobot kalau kita beli tiga-tiganya, beli ELSA, beli LPPF, beli IMAS, LPPF sama IMAS-nya yang berat bebannya gitu. Bobotnya tinggi. Oke, sekarang kita lihat apa mau kita bahas. Nggak apa-apa lah, ELSA ya. Nanti kita bahas juga IMAS. LPPF lebih singkat. Kalau IMAS-nya singkat saja. Kita lihat dengan alert ELSA. ELSA ini berbeda dengan METSI. Jadi menarik juga. Kalau kita lihat ELSA ini sudah alert, sudah freshnya adalah bulan 4. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli ELSA harusnya kemarin adalah antara tanggal 24 sama tanggal 30. Lalu alert sekarang untuk apa? Untuk mengingatkan Bapak Ibu kalau punya ELSA, beli di saat dia fresh, maka naikkan stop loss-nya gitu. Kalau mau beli, boleh Pak? Boleh, tapi lihat dulu residual rasionya. Sekarang kita akan lanjut dengan Speedo ELSA. Kalau nggak salah dia ekstrim ya. Kalau ekstrim ini saatnya sell on strength. Ya, ekstrim. Tadi kan kita sudah cek. Ekstrim saatnya sell on strength. Apakah sell on strength-nya besok, lusa, 2 hari, 3 hari lalu? Nggak tahu. Jadi kalau kita mau tahu, kita cek chartnya nanti pakai VWP. Bisa saja besok langsung turun atau butuh 3 hari. Composite aja butuh seminggu ya baru dia turun. 5 hari trading baru dia dari ekstrim meredam jadi grid. Kita lihat dengan Star
Start Elsa meliuk-meliuk dia di zona hope, Bapak Ibu, sempat dia turun baru berbalik. Kalau begini polanya kita lihat weekly-nya. Start Elsa. Kalau di weekly Elsa dia sudah bergerak di zona hope. Hari ini dia terjadi akselerasi sangat kencang. Kenapa? Kompositnya minus 0,66. Jadi tambah kencang lah dia, tanpa terjadi akselerasi, penguatannya sangat signifikan kalau kita lihat secara relatif pergerakan komposit. Lalu kita cek dengan VPA monthly Elsa, kita cek monthly-nya dulu. Oh ya, lupa ya nanti ya. Nah, kalau monthly-nya kan sudah pernah saya bahas juga ya Bapak Ibu, dia trennya memang tren baru. Kalau Bapak Ibu tarik ya garis, tarik garis di sini, tarik garis, dia sudah break tapi masuk lagi. Nah, di sini dia break. Ini mungkin tarikannya kurang smooth atau bagaimana ya. Break, dia tes, naik. Nah, ini sudah pattern berbeda. Ya, kalau kita jadikan low, ini menjadi high, ini menjadi yang mana? Yang ini high low, ini sekarang menjadi higher high. Dan ini sudah terbentuk di saat dia mematahkan tren. Oke, jadi yang kita tunggu adalah karena dia sudah ekstrim, mungkin dia turun ke sini dulu. Bisa naik, turun tapi dia panik karena untuk mendapatkan high low lagi. Mungkin dia sideways turun, naik gitu ya. Ini kan sideways turun, boom. Sideways turun 10 candle, boom gitu ya. Tapi patternnya sudah terbentuk uptrend. Karena mematahkan trend downtrend yang ini. Triangle lah. Apalagi bisa kita analisa, volumenya di bawah rata-rata. Naiknya tinggi, tapi saya tidak suka dengan volumenya. Dia mengatakan less than average. Jadi dia tidak terjadi tidak harmonik, anomali ya. Price-nya naiknya tinggi, tapi volumenya kecil secara relatif atau less than average gitu ya. Jadi kita analisa Elsa untuk mengetahui tidak terlalu signifikan tidak tervalidasi naiknya. Besok kalaupun turun, yang mau masuk bisa buy on weakness. Nah, stop loss sudah bisa dinaikkan, bisa. Pakai evol nanti ya, kita cari yang mana di break, kita cari swingnya ya. VPA, itu mandi ternyata. Maaf. VPA weekly. Maaf ya, jadi kalau monthly tren besar. Sekarang kita lihat day weekly, berarti sudah valid lah kenaikannya. Karena dia mandi tadi. Kalau mandi itu kuat Bapak Ibu. Nggak usah diragukan kalau mandi ya. High low, high low. Ini low, high low. High terhadap low, ini higher high. Jadi patternnya ini kita sampaikan low. Ini adalah high. Ini adalah high low. Ini high high. Yang tadi saya cerita dia ternyata break monthly. Nah jadi kemarin ada naik. Dia belum turun ya. Biasanya dia akan turun. Jadi kalau kita lihat dia sempat naik, dia akan turun. Ya, break, naik, dia akan turun juga. Jadi ini naik ya, naik. Nanti kalau ada candle turun, kita bisa buy on weakness. Tapi ini weekly. Monthly ya kenapa tadi nggak valid volumenya? Karena masih tengah bulan ya, tengah bulan. Sekarang ini, tadi kan saya bilang volumenya nggak ini, ternyata dia monthly. Monthly-nya kan masih tanggal 15, jadi memang agak error tuh analisanya. Jadi saya benarin sekarang ya. Untuk weekly, volumenya sudah di atas rata-rata, berarti ini bagus. Weekly-nya ini masih hari Senin. Tapi volumenya sudah besar rata-rata, apalagi tambah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Spread-nya juga udah besar. Close-nya juga di atas. Jadi untuk weekly, dia akan menjadi trend following karena di sini sudah hijau semua. Jadi kalau sudah hijau semua Bapak Ibu, lihat ini sudah hijau semua, maka kenaikannya biasanya beberapa minggu dia akan tinggi gitu loh, apalagi daily-nya ya gitu. Nah, ini dia sudah hijau trend following. Ya, maaf tadi weekly tadi saya lupa kalau itu weekly. Sekarang kita lihat daily VPA Elsa. Harusnya belinya di bulan April, karena alertnya di bulan April. Mana bulan April? Nah, belinya harusnya di sini ya, Bapak Ibu ya, di sini belinya. Lah, ini untuk apa? Nah, ini untuk menaikkan stop loss. Kenapa? Sinyalnya potensial buying climax. Pertama, ada sinyal potensial buying climax. Kalau potensial buying climax, sudah climax dia. Berarti yang ngangkat ini bukan hanya bandar yang akan di bawah. Sini udah retail yang climax lah, yang sudah ini. Oke.
Di ujung sana kalau di monthly itu ada demand supply zone. Oke, coba kita lihat. Karena di weekly nggak kelihatan. VPA monthly, VBP, VBP Elsa. Harusnya ada ya. Monthly Elsa. Mudah-mudahan ada. Karena itu yang masuk. Jadi ini ya, Bapak Ibu. Ya, ini. Di sini ya sudah ngetes, di sini ya sudah ngetes. Barang itu adalah ini. Ya, barang itu adalah ini disebut dengan supply zone. Dia yang di sini menahan. Tapi sudah dites berkali-kali, ya mungkin bisa jebol. Monthly ya Bapak Ibu, dia masih ada perjalanan 15 hari lagi kalender. Oke, yang menahan ini ada dia naik ke atas, ada orang nyangkut yang coba keluar. Jadi dia bisa koreksi ke dalam, karena sudah buying climax. Kita lihat dengan evol Elsa. Ya, powerbox ya Bapak Ibu. Kalau powerbox dia break di sini, berarti stop loss yang agresif bisa di sini nih, agresif, konservatif bisa di sini ya. Jadi ini break lagi, stop lossnya sudah bisa dinaikkan ke sini. Kalau naikkan mau lebih agresif ya di bawah swing low yang merah ini. Kalau dia break dengan volume yang besar, orang-orang yang agresif bisa segera menaikkan stop loss untuk mengunci profit. Lalu kita lihat dengan VBP Weekly Elsa. Tadi saya bilang tidak kelihatan. Apakah benar tidak kelihatan? Ya, benar tidak kelihatannya. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat ada nggak supply di sini, weekly-nya nggak kelihatan, harus lihat di monthly. Tapi demand-nya kelihatan. Lihat, ini double maru. Kalau mau beli besok di sini bisa, atau di garis ini bisa ya. Ini ada ini candle begini. Zona supply and demand-nya. Lalu kita lihat daily VBP Elsa. Daily-nya ya, kalau mau beli ya inilah. Oh, saya error lagi. Kalau mau masuk, mau pasang stop loss harus pakai daily ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Berarti stop loss bisa dinaikkan ke sini. Yang agresif, yang konservatif di sini. Jadi sekarang dia break, stop lossnya sudah bisa dinaikkan. Sebelumnya kan karena dia belum bentuk new high, stop lossnya masih di bawah. Bisa di sini, sekarang bisa segera dinaikkan. Itu fungsi dari alert. Begitu ada alert, dia break new high, Bapak Ibu naikkan stop loss. Kita lihat dengan wave Elsa. Oke, dari wave-nya sudah oke ya Bapak Ibu. Lihat ini, swing low. Ya. Swing low high. Ini ada perubahan Bapak Ibu ya. Ini swing up. Ini besar. Dia turun tidak lebih dalam, ininya juga tidak boleh lebih tinggi. Kalau lebih tinggi berbahaya volumenya. Berarti filmnya lebih kecil. Nah, dia up lebih tinggi, yang ini harus lebih tinggi dari sini. Jadi harmonik. Jadi elite wave-nya sudah divalidasi oleh volume. Walaupun ini lebih rendah dari dia ya. Kemarin hari ini hajar kanan 7,93 miliar. Jadi harmonic wave-nya sudah naik, sudah jalan uptrend wave-nya. Lalu kita akan lihat dengan foreign flow PIF Elsa. Bapak Ibu cek sendiri ya dominasi rasio. Takut kelamaan. Nah, ini Bapak Ibu adalah chart foreign flow untuk Elsa. Kalau kita lihat ada berapa fase ya. Di sini mulai dari April yang ada alert itu asingnya mulai terlihat polanya, dia mulai masuk. Kenapa begitu? Lihat, batasnya April ini ke sana sama ke kanan ya berbeda. Di sini asingnya mulai masuk walaupun ada net sell hingga foreign flow-nya meningkat ya. Gitu. Lalu kita lihat hari ini ada asing masuk 12,46 miliar di Elsa, Elnusa. Lalu dalam 5 hari 11,12 miliar, dalam 20 hari 37,97 miliar, dalam 60 hari 72,61 miliar, dalam 100 hari ada 39,6 miliar. Jadi kalau kita lihat Elsa dalam 3 hari terakhir itu asingnya kumulatifnya memang cukup besar. Ya, dan ya baik candlenya mau merah mau hijau dalam 3 hari itu asingnya selalu masuk. Hingga di sini kalau kita lihat trennya trend up untuk foreign flow. Kita lihat dengan tren
dan Elsa. Nah, Elsa Q1 EPS grow-nya oke, bagus Bapak Ibu. Dia grow-nya 13,56. Kalau kita percaya dengan valuasi ini, dia under value sekitar 13,85 rupiah fair value-nya. Oke, kita cek Sankey-nya. SKF Elsa. Nah, ini adalah income statement untuk Elsa di bottom line-nya. Dia meningkat double digit ya, di 503. Sementara di top line-nya dia revenue-nya meningkat 2%, sekitar 12,5 triliun. Luar biasa ya, cost revenue-nya juga besar sekali. Ini. Jadi strukturnya seperti inilah. Dia double digit meningkat dari tahun 2002 di tahun 2003 ini. Lalu kita lihat dengan PWS Elsa. Ya begitu-begitulah. Kalau mau masuk, Elsa ini sudah terlalu tinggi, cuman foreign flow-nya meningkat. Jangan lupa untuk naikkan stop loss. Jarang-jarang saya analisakan. Kalau saham-saham sudah naik tinggi, saya mengingatkan untuk menaikkan stop loss. Kita lihat volumenya, ya trennya up, dan naik tinggi. Indikator tidak ada, volumenya sangat besar, spreadnya wide, close-nya tinggi. Accumulation, padahal ini masih hari Senin ya, apalagi besok nanti bisa weekly-nya juga akan kuat. Nah, belinya bagaimana? Ini kalau nanti dia trend up, Bapak Ibu, kalau dia masuk ke zona abu-abu ini, disitulah ini posisi buy on weakness-nya ya. Kayak gini nih, dia naik. Nah, kita jaga di level-level ini. Baik, kita lanjut dengan LPPF dulu ya, Bapak Ibu. Kemarin dia ada ledakan volume. Kita lihat alert LPPF. Ini mau semi lengkap. Karena saya kalau menarik, saya akan masuk ini LPPF. Buktinya dia ada ledakan volume, dia ada alert. Kalau kita lihat, alert LPPF itu adalah fresh. Nah, saya lebih suka masuk ke saham-saham yang alertnya masih fresh atau dia kalau di strukturnya paling enggak dia sudah the best time for buying. Kalau sudah naik seperti Elsa, saya merasa sudah ketinggian. Makanya saya tetap bahas Elsa, tetap bahas LPPF. Itu tujuannya ya, bahwa kita bandingkan. Enggak semua alert harus beli juga. Robot ini kan buatan manusia juga lah. Oke, dia alertnya fresh. Itu dulu kita catat. Kita lihat dengan Speedo LPPF. Speedo LPPF dia menyatakan ya di zona grid, masih zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply, mudah-mudahan masih bisa terus naik. Kita lihat dengan Star LPPF. Kita lihat rotasi bintangnya. Rotasi bintangnya dia kembali masuk ke grid ya. Jadi kemarin kalau ada ledakan volume dia bisa melawan. Sekarang dia masuk menguat. Kita lihat dengan W-Star LPPF. Paling nggak kita lihat weekly-nya lah. Jadi kalau untuk weekly-nya begini konsisten naik ya Bapak. Pelan-pelan tapi dia sudah berada di zona grid relatif terhadap komposit. Agak berbeda dengan chartnya ya. Momentumnya naik terus. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA monthly LPPF. Jadi selalu cek time frame lebih besar. Kita tidak trading di weekly, di monthly, tapi kita perlu cek. Nah, sekali lagi supaya saya nggak ngelantur ngomongnya, ini adalah chart monthly ya. Jadi monthly mengatakan ini adalah fase akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah uptrust, tapi di monthly ya pasti jatuhnya sangat dalam. Oke. Ini adalah marking down. Nah, dia selling climax ya, auto reaction. Ini siklus kecilnya, marking up, distribusi, redistribusi, marking down, balik lagi. Nah, ini kalau naik siklus lagi ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah tahu. Cuman untuk menjalankan sebuah siklus besar lagi, syaratnya harus ada volume. Oke, kita lihat. Apakah volumenya ada? Belum terlihat karena masih tanggal 15. Apakah masih akan nambah? Tidak tahu. Ya, hanya Tuhan dan Bandar yang tahu. Jadi kita bisa buat plan-nya saja. Mungkin siklusnya ini. Yang penting kita nanti kalau masuk, stop loss-nya dijaga. Itu analisa untuk mandinya VPA Weekly Composite. Weekly Composite. Nah, Weekly Composite. VPA Weekly LPPF. Ngelantur lagi ya. Berarti udah capean ini. Nah, dia bermain weekly-nya untuk siklus kecil. Lumayan ya, low, high, low, higher, high. Ini high, low, higher, high. Jadi ini adalah marking up. Ya, ini distribusi. Ini distribusi, redistribusi. Baru dia marking down. Ada gap. Tanpa basa-basi ditutup gap supaya tenang turunnya.
Nah, ini ada gap lagi. Sekarang dia berada di bawah. Stop lossnya kelihatan untuk weekly. Stop loss untuk yang konservatif, dia ada di 1340 kurang 2 tick. 1 tick adalah berapa ini? 10. Berarti kurang 20, berarti stop loss sama dengan 1320. Wajib jangan pernah trading tanpa stop loss ya. Itu untuk konservatif. Kita lihat VPA LPPF. Nanti saya lompat ya Bapak Ibu. Saya cukup analisa singkat sebenarnya bisa, tapi saya pengen ngasih tahu Bapak Ibu juga lah. Ya, ini siklusnya turun ke bawah, selling climax, auto resistance secondary test. Ini adalah untuk stop loss yang weekly ya, untuk yang agresif. Sementara ini dia masih belum ada yang di bawahnya. Dia break pula ya ini. Jadi kalau kita tarik garis. Ya, ini tarik garis saja ya. Break dia, nanti dia akan turun sedikit untuk naik. Maka di sini yang kita tunggu adalah ada pattern adalah low. Nanti dia naik ke high, nggak tahu di mana. Baru dia turun high low, baru dia high high. Kalau ini sudah terbentuk, foam dia sudah di ujung. Volumenya sangat tinggi, spreadnya lebar, close upper side, demo indicate strength. Candlenya bagus. Setelah kemarin ledakan volume, ternyata hari ini volumenya lebih besar dan ada sinyal dari kumulatifnya. Jadi menarik, karena dia sudah bottoming. Kalau dia turun, kita bisa buy. Ya, kalau dia stop loss kita kelihatan. Kalau untuk agresif, stop lossnya bisa pakai ini aja ya, daily-nya 1390 kurang 2 tick, berarti 1380. Ya, 1380 ini adalah stop loss. Jadi kalau dia turun, kita bisa buy ya. Kalau kena stop loss, exit lah. Oke, kita lihat dengan VBP dulu lah ya. VBP langsung ke daily aja, LPPF. Nanti kalau mau Bapak Ibu cek weekly-nya. Saya mau ngecek ya, jadi Bapak Ibu kalau nanti beli dia turun, ini ada zona demand ini. Demand itu berasal dari sana, yang panjang ini. Jadi dia bisa tes ke bawah ini untuk naik ya. Kita mencari low-nya. Kalau target atas di mana? Nah, ini ada gap. Gap ini kayaknya belum berhasil ditutup sempurna, ini dia. Tapi kan kalau rasionya nggak tahu ini dapat atau enggak. Ini mungkin jual 20% ya. Di sini jual 20%, takutnya dia naik ke atas untuk menyelesaikan weekly-nya. Ini mungkin berapa ya? 15% jual. Di sini kena 20% jual ya. Di sini kena 25%, makin lama makin meningkat, jual. Di sini kena 50%, sisanya let profit run. Ya, siapa tahu kita kena ini turun lagi gitu. Nggak ada yang tahu. Oke, kita lihat foreign flow. PIF, LPPF. Sisanya Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Nah, berikut ini adalah foreign flow untuk LPPF. Sempat dia punya korelasi, di sini tidak ada korelasi ya Bapak Ibu. Dia sahamnya turun, sahamnya naik, asingnya keluar terus. Di sini asingnya keluar, sahamnya turun. Mungkin lokalnya juga keluar, jadi dia turun. Nih, sepertinya nggak ada korelasinya, tidak nyambung Bapak Ibu. Artinya korelasinya tidak tinggi. Untuk hari ini dia keluar juga cuma sedikit saja asingnya di netnya ya, dalam 5 hari juga sedikit saja. Hanya 0,8 miliar. Dalam 20 hari asingnya kalau dikumulatifkan keluarnya hanya 4 miliar saja. Dalam 60 hari dia net sell sebesar 18,4 miliar. Dalam sehari juga dia ada net sell dikumulatifkan 69,54 miliar. Jadi praktis kalau kita lihat mulai dari akhir April asingnya tidak lagi banyak utak-atik. Ya, dia tidak keluar, kalaupun keluar tidak signifikan ya, tidak terlalu besar dibandingkan yang terjadi sejak November atau Desember tahun 2023 gitu. Baik, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan dengan alert berikutnya adalah IMAS. IMAS singkat saja, kita cek alert IMAS. 3 saham kita 45 menit, 40 di bawah 50 menit lah, nggak apa-apa. Kalau ini kita lihat dia tidak fresh ya Bapak Ibu, karena alert IMAS ini sudah keluar freshnya di tanggal 26. Tetapi karena ini alert pertama, alert kedua, baru 2 kali alert, kita masih hitung entry levelnya awal-awal ya Bapak Ibu, early entry namanya. Kita lihat dengan Speedo IMAS, freshnya adalah tanggal 26 Juni.
Oke, nggak sampai sebulan yang lalu. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan star IMAS. Apakah dia bottoming? Apakah dia habis panic terlebih dahulu? Ya tidak, dia berada di zona fear. Dia sekarang berbalik ke zona grid. Kita lihat weekly-nya. W star IMAS. Bagaimana weekly-nya? IMAS weekly-nya bergerak pelan, slow, short di zona panic. Ya, saya nggak tahu dia akan bergerak kemana nih ya, karena pendek-pendek gini kan rentan, kita nggak tahu signifikan kuat nggak powernya terhadap composite. Oke, kita lihat dengan VPA, monthly IMAS, kita tambah dia dengan monthly lah biar tahu sedikit. Oh, begini polanya ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkinan dia kebun naik, mungkin kena di sini exit ya Bapak Ibu. Jadi polanya gini, dia turun dalam, naik. Ini ada zona atas ya, zona supply-nya. Ini disebut dengan sell mother candle. Di sini kena turun lagi karena dia sell mother. Sekarang kita lihat ini ada candle. Mungkin ini kena juga, dia turun lagi gitu. Nggak tahu ya, tapi polanya seperti itu. Itu mandi. Kita lihat dengan VPA weekly IMAS. Target jangka panjangnya, target monthly-nya. Sekarang kita lihat di daily, weekly. Jadi kalau weekly ini polanya dia naik ke atas, hampir sama ya. Dia turun bawah. Jualnya di mana? Di sini. Jadi kalau dia naik kena 2400, mungkin bisa jual. Karena di atasnya supply-nya besar. Lihat weekly, daily, VPA, IMAS. Ya masih 46. Nah, kalau main daily, saya cari aja. Ini sell mother candle. Kalau Bapak Ibu beli, jaga atas. Kalau dia turun ke bawah, konservatif, stop loss-nya di sini, agresif. Ini agresif, stop loss. Kalau dia turun ke sini, beli. Kena di bawah ini, jual. Exit kalau dia agresif. Karena dia membentuk new low ya. High, low, high. Dia mau new low. Berarti mainnya dari bawah. Kalau yang main konservatif, beli jualnya di sini ya. Stop loss-nya pakai 2 tick di bawah 1225. Kurang hitung sendiri. Nah ini buy ke bawahnya. Mudah-mudahan dia naik ke atas. Oke, sekarang kita lihat foreign flow. PIF IMAS alertnya kapan ya kemarinnya? Alertnya itu di sini kalau nggak salah, Juni. IMAS foreign flow, berikut ini adalah foreign flow untuk IMAS Indo Mobil sukses internasional. Asingnya kayak segan-segan ya, nggak minat gitu. Dia banyak jualannya di tahun 2003 Desember sampai di tahun 2024 hanya pernah masuk sekali besar di Februari. Setelah itu ya udah gini aja. Tidak menarik asingnya, mungkin yang bermain adalah bandar lokal. 0,04 hari ini dia net buy tetap, itu pun dalam 5 hari dikumulasikan sama juga 0,04 pas gitu ya. Dan 20 hari malah lebih kecil jadi 0,02, berarti asingnya jual kecil-kecil ini asing retail kali ya. Dalam 60 hari berbalik 0,11 net sell dia minus, asingnya keluar dalam 100 hari terhitung asingnya keluar 1,2 miliar. Jadi itu IMAS-nya, jadi kita bisa abaikan saja nih asingnya karena juga nggak berkorelasi. Baik Bapak Ibu, itu dia aftermarket close untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah ucap, keseleo lidah, seperti tadi banyak saya rasa karena mungkin sudah apa ya, belepotan lah gitu, nggak pakai script. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa ya subscribe dulu ya. Jadi yang berminat juga ikut workshop volume price analysis, sudah bisa ditanya-tanyakan. Itu saja, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Mudah-mudahan bisa sempat menganalisa saham meledakan volume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.